Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini, dan di episode kali ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi di momen kali ini saya akan membantu menjawab sebuah pertanyaan dari Sobat Hunter yang menurut saya ini cukup menarik sekali saya bahas ya, karena ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya. Yaitu sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, langsung saja kita bahas. Beberapa waktu yang lalu ada Sobat Hunter itu bertanya mengenai, Mas, apa sih fungsi dari senapan angin dan kenapa senapan angin ini diciptakan? Oke, akan saya bahas tuntas hari ini berdasarkan data yang sudah saya himpun, yang sudah saya rangkum berdasarkan fakta yang ada di Pancasona Official, yaitu mengenai senapan angin. Langsung saja kita masuk. Sebenarnya senapan angin ini banyak sekali manfaat dan banyak sekali kegunaannya ya. Mungkin teman-teman yang baru awam atau mungkin yang baru tahu senapan angin itu monoton, biasanya kalau senapan angin fungsinya untuk berburu. Nah, memang itu biasa yang sering terjadi, tapi ada banyak sekali faktor-faktor yang mungkin teman-teman masih belum ketahui ya. Jadi senapan angin ini fungsinya ada banyak sekali, dan ini salah satu bisa menjadi pendukung di dunia pekerjaan juga. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini saya membawa catatan, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di momen atau di video kali ini berkaitan dengan fungsi dari senapan angin. Yang pertama adalah untuk membantu petani dan peternak menanggulangi hama. Oke, sejatinya senapan angin ini memang digunakan untuk berburu, tapi juga menjadi faktor pendukung di dunia pekerjaan. Salah satunya adalah petani dan peternak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang sudah belanja senapan angin di kami. Ini rata-rata lokasinya ada di luar pulau. Yaitu kenapa belanja dan ini senapan angin ini mau digunakan untuk apa? Ternyata untuk beberapa konsumen dari kami itu rata-rata ada yang petani, ada yang peternak. Kalau petani ini dia menjaga kebun, menjaga sawah, ladang dan sebagainya itu dari serangan hama. Contohnya saja di daerah Sumatera dan Kalimantan. Itu ada petani sawit, ada petani singkong dan sebagainya. Itu biasanya tumbuh-tumbuhan atau hasil panennya ini diserang oleh hama-hama seperti babi dan apalagi ya, babi yang sering. Itu babi sering sekali merusak tumbuh-tumbuhan hasil panen, dan ini bisa menjadi biasanya gagal panen ya. Nah, itu untuk menanggulanginya menggunakan senapan angin. Nah, itu yang sering saya jumpai, dan saya pernah ngobrol langsung dengan para petani ini yang pernah belanja senapan angin di kami. Terus untuk peternak, oke, untuk wilayah peternak ini sama di wilayah luar pulau di Sumatera dan Kalimantan dan sebagainya. Dan ada juga di Jawa sih, ada juga. Kalau peternak itu peternak ayam biasanya yang lokasinya ada di pinggir sungai atau aliran sungai. Kenapa? Karena di sana itu rawan sekali namanya biawak. Biawak itu kan sering memangsa namanya telur ya, memangsa mungkin ayam-ayam yang ada di sekitarnya. Nah, itu untuk menanggulanginya harus pakai senapan angin. Nah, itu fungsi dari senapan angin yang pertama. Jadi saya sebenarnya beberapa minggu yang lalu tuh sudah ngobrol, sudah riset data dulu ya, saya catat semuanya. Kalau senapan angin ini fungsinya itu nggak hanya untuk digunakan untuk berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi, tapi untuk digunakan untuk menunjang sebuah pekerjaan atau itu menanggulangi hama supaya itu tadi hasil panen juga tidak terganggu, dan mungkin yang peternak-peternak ini itu menjaga peternakannya diserang dari hama-hama yang merugikan. Jadi itu poin yang pertama, teman-teman bisa dicatat atau mungkin bisa diulang-ulang ya. Jadi senapan angin itu fungsinya ada banyak sekali. Nanti akan ada 3 lagi poin yang ingin saya sampaikan di momen kali ini. Oke, yang pertama sudah, lanjut. Yang poin kedua adalah untuk olahraga menembak. Nah, kalau untuk olahraga menembak ini segmennya itu paling banyak hanya di Pulau Jawa. Maksudnya di kota-kota besar saja. Nah, untuk berburu tadi kan atau untuk kegiatan petani dan peternak itu biasanya rata-rata di luar Pulau Jawa. Tapi kalau yang ini, kalau yang ada di
Jawa dan mungkin di kota-kota besar itu digunakan untuk olahraga menembak. Sekarang olahraga menembak ini sudah masuk kategori cabur atau cabang olahraga rekreasi yang sudah dinaungi beberapa seperti Formi kalau nggak salah. Formi atau Formi itu olahraga yang resmi, dan ada juga yang perbakin, mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang sudah dinaungi atau sudah yang diprakasai ya, sudah ada ruang lingkupnya sendiri, ada komunitas-komunitas yang menyediakan di situ olahraga menembak, kumpulan-kumpulan. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube juga ada banyak sekali ya, olahraga menembak ini sudah menjadi olahraga rekreasi yang banyak sekali diminati di semua kalangan, bahkan sudah umum ya. Kalau teman-teman lihat sudah umum banget ya, bisa digunakan untuk olahraga menembak dan sebagainya. Nah, salah satunya senapan angin yang ada di kami itu fungsinya adalah untuk olahraga menembak. Jadi gak hanya untuk berburu saja ya, jadi olahraga. Jadi olahraga menembak itu untuk melatih konsentrasi, melatih ketangkasan, melatih pikiran, untuk refreshing dan sebagainya. Itu cocok. Di tempat saya ini beberapa lokasinya itu ada yang sering mengadakan kumpulan untuk olahraga menembak. Salah satunya yaitu ada di Kodim 521 kayak dulu. Sekarang saya kurang tahu informasinya. Yang jelas itu fungsinya adalah untuk hal-hal yang positif, untuk menunjang hal-hal positif lah ya, untuk olahraga menembak dan lain sebagainya. Oke, untuk 2 poin sudah terjawab. Lanjut ya. Yang ketiga adalah untuk koleksi dan seni. Nah, untuk koleksi dan seni ini masih rata-rata banyaknya itu hanya di kota-kota besar saja, seperti yang ada di Pulau Jawa atau mungkin di luar pulau yang lokasinya ada di kota, enggak di pinggiran atau enggak di pelosok ya. Jadi ada beberapa konsumen, saya pernah ngobrol langsung dengan konsumen yang pernah belanja senapan angin di kami, itu belanjanya berulang-ulang. Tapi saya lihat datanya, dia belanjanya itu nggak monoton senapan angin itu aja. Saya tanya apakah dijual kembali, ternyata tidak. Dia dikoleksi atau dikumpulkan karena memang beliau ini hobinya mengkoleksi dari sebuah senapan angin yang ada di Indonesia. Bahkan aksesorisnya saja itu beliau mengkoleksi rata-rata satu macam itu cuma satu buah, tapi banyak sekali. Contohnya senapan angin. Di kami itu beliau ini belanja sudah hampir semua senapan angin yang ada di kami. Senapan angin Oakley, gejluk hingga PCP itu dikoleksi ya. Jadi hanya untuk koleksi atau pajangan, koleksi seni ya. Mungkin seperti itu, dan ya mungkin kepuasan tersendiri ya. Kalau teman-teman mungkin pakai senapan angin itu untuk dikoleksikan tentrem ya, artinya seneng. Oh, ini ada senapan angin, oh ada keluaran terbaru saya punya, oh ada yang model terbaru saya punya, kayak gitu. Jadi salah satunya tadi adalah untuk penghobi dan kelas seni. Nah, luar biasa ya, dari senapan angin itu banyak sekali faktornya, banyak sekali fungsinya, dan kenapa ini dibuat ya, salah satunya poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, paham? Oke, dan poin terakhir, dan ini yang poin keempat yang umum sekali dan mungkin tidak asing bagi teman-teman, yaitu fungsi dari senapan angin ini adalah untuk berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi. Nah, contohnya saja, beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang suka hobi berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi. Contohnya, kalau tupai itu kan masuk ke hama ya, sering sekali merusak kayak kelapa dan sebagainya. Terus kalau biawak itu kan juga masuk ke kategori hama juga, yang sering menyerang peternakan atau mungkin yang ternak-ternak ayam yang lokasinya ada di perairan, itu sudah termasuk. Nah, kalau hewan-hewan tidak dilindungi itu kayak apa ya? Kayak ayam hutan ya. Ayam hutan itu kan bisa dikonsumsi juga, dan ada juga yang mungkin berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi itu seperti apa ya, kayak babi itu tidak dilindungi, terus biawak, tupai dan sebagainya itu kan tidak dilindungi. Nah, itu yang sering sekali kita jumpa, yang sering kita umum di kalangan senapan angin, yaitu digunakan untuk kegiatan berburu. Nah, oke, jadi 4 faktor atau 4 poin ini rata-rata memang memang senapan angin ini fungsinya itu ada macam-macam, nggak hanya digunakan untuk kegiatan berburu saja, ada juga yang digunakan untuk kegiatan olahraga menembak, untuk koleksi, terus ada lagi yang untuk membantu pekerjaan, terus yang terakhir memang untuk hobi, untuk senang-senang
yaitu untuk berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi. Nah, kalau teman-teman nanti punya tambahan poin, ya bisa saja tulis di kolom komentar untuk poinnya. Mungkin ini untuk tambahan juga, karena kebetulan data yang ada di tempat kami itu real, nyata, cuman ada 4 itu saja. Nanti kalau tidak ada data yang ada di luar dari kami, itu teman-teman bisa tambahin saja di kolom komentar. Mungkin atau saya buatkan nanti di episode berikutnya mengenai tambahan tersebut. Jadi intinya teman-teman, untuk penggunaan senapan angin ini sudah masuk ke banyak sekali fungsi, dan ini juga salah satunya tadi membantu para petani dan para peternak untuk menanggulangi hama. Itu yang faktor yang sangat membantu banget bagi teman-teman yang punya usaha, teman-teman punya bidang pekerjaan tersebut, itu sangat terbantu menggunakan senapan angin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang mungkin masih pemula pengen punya senapan angin, cari informasinya terlebih dahulu, jangan terburu-buru beli. Mungkin tanya-tanya dulu fungsinya nanti untuk apa, atau teman-teman mau digunakan untuk apa. Untuk olahraga menembak juga tidak apa-apa, untuk kegiatan berburu hewan-hewan yang tidak dilindungi juga tidak apa-apa, mau untuk koleksi saja juga tidak apa-apa. Yang penting untuk penggunaan senapan angin ini jangan sampai disalahgunakan, karena kalau disalahgunakan ini bisa berakibat fatal. Dan di tempat kami yaitu senapan anginnya menggunakan kaliber standar yang diperbolehkan di Indonesia, yaitu kalibernya semua 4,5 mm, yang ini umum sekali ada di Indonesia. Dan kebetulan senapan angin di kami itu memiliki standar yang lumayan bagus, ya bagus lah pokoknya. Saya berani menjamin karena ini sudah terbukti langsung. Beberapa konsumen, beberapa teman-teman yang pernah menggunakan senapan angin dari kami itu merasa puas, ya terbantu. Yang kedua itu sangat puas dengan produknya. Yang ketiga puas dengan pelayanannya. Dan yang keempat itu untuk transaksinya lebih mudah, informasi juga jelas dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 4 poin mengenai fungsi dari senapan angin. Dan senapan angin kenapa itu diciptakan sudah saya buatkan 4 poin ya, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada di Pancasona Official. Dan cukup sekian mungkin untuk video kali ini, semoga terbantu dan semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pengen tambahan informasi atau pengen informasi lebih lanjut mengenai senapan angin ataupun perlengkapan berburu di kami, silahkan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Kalaupun pengen order juga bisa di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur, nanti kami akan fast respon cepat di jam kerja saja. Di luar itu mohon maaf, nanti akan kami balas di hari berikutnya. Oke, untuk video kali ini simpel saja dan mungkin bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sekian, terima kasih dan salam dari Kediri, Jawa Timur. Jos. Saya lanjut packing dulu. Ada tugas yang menanti saya untuk proses packing.